Perkenalkan, nama saya Janter Ewil Hutabiah. NIM saya 1974201034. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari buku Hukum Kebijakan Publik. Pertama, A. Manusia sebagai makhluk sosial. Dalam bahasa Inggris, kata masyarakat disebut society. Asal katanya socius yang berarti kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syrik, artinya bergaul. Masyarakat atau society berbeda dengan masyarakat setempat atau community. Masyarakat sifatnya lebih umum dan luas, sedangkan masyarakat setempat lebih terbatas dan dibatasi oleh jumlah warganya. Ciri-ciri masyarakat. Yang pertama yaitu kumpulan orang. Yang kedua sudah terbentuk. Yang ketiga sudah memiliki sistem sosial. Yang keempat sistem memiliki kepercayaan, sikap, perilaku yang dimiliki bersama. B. Fungsi dan tugas manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga adalah sebagai suatu satuan sosial terkecil yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga sebagai lembaga sosial yang dikenal dan menjadi wadah pertama serta utama dalam pembinaan individu menjadi makhluk sosial. Keluarga mempunyai fungsi majemuk. Keluarga wajib menjamin kesejahteraan materi para anggotanya dan menjamin kesejahteraan rohaninya. C. Manusia, moralitas, dan hukum. Hukum tidak akan berarti tanpa dijiwai moralitas. Hukum akan kosong tanpa moralitas. Kualitas hukum harus selalu diukur dengan moral. Perundang-undangan yang immoral harus diganti. Di sisi lain, moral juga membutuhkan hukum. Sebab moral tanpa hukum hanya angan-angan saja, kalau tidak diundangkan dalam masyarakat. Hukum dapat memiliki kekuatan jika dijiwai oleh moralitas. Kualitas hukum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Norma atau kaidah sosial yang menjadi pedoman manusia berperilaku dalam masyarakat yaitu: yang pertama, norma atau kaidah agama, norma kesusilaan. Yang ketiga, norma kebiasaan. Yang keempat, norma hukum. Tujuan hukum. Yang pertama, tujuan hukum yaitu adalah aliran etis menjawab, yaitu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Aliran utilitis, yaitu tujuan hukum adalah untuk menciptakan kemanfaatan. Aliran yuridis formal, tujuannya yaitu hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Sistem hukum. Hukum merupakan suatu sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan untuk terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan satu sama lain. D. Beberapa konsep hukum. Konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Konsep-konsep merupakan data yang dipakai oleh hukum di samping yang lain seperti asas dan standar. 1. Hak dan kewajiban. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah yaitu: 1. Hak itu dilekatkan kepada orang yang disebut sebagai subjek dan hak itu. Yang kedua, hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Yang ketiga, hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan. Yang kelima, perbuatan atau omission itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dan hak. Yang keenam, setiap orang menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya. Yang kedua, penguasaan. Penguasaan atas barang-barang merupakan modal pertama bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam kehidupan bersama. Penguasaan bersifat sementara sampai nanti ada kepastian mengenai hubungannya dengan barang-barang yang dikuasai itu. Ketiga, pemilikan. Arti kepemilikan. Kepemilikan terdiri atas suatu kompleks hak-hak yang kesemuanya dapat digolongkan ke dalam jus in rem.
karena ia berlaku terhadap semua orang. Berbeda dengan ius personam yang hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu. 4. Tentang orang. Konsep tentang orang dalam hukum memiliki kedudukan sentral. Oleh karena semua konsep yang lain seperti hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum, dan seterusnya, pada akhirnya berpusat pada konsep mengenai orang ini. Saya akan menjelaskan lagi sumber-sumber hukum. Sumber-sumber hukum yaitu: yang pertama, A. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum. Misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa. B. Menunjukkan hukum terdahulu yang bereksepsi, yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku. C. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal terhadap peraturan hukum. D. Sebagai sumber dari negara kita dapat mengenal hukum. Sebagai terjadinya hukum. Syarat berlakunya undang-undang. Syarat mutlak berlakunya suatu undang-undang adalah diundangkannya dalam lembaran negara oleh menteri atau sekretaris negara. Tanggal berlakunya undang-undang menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang itu sendiri. Pengertian lembaran negara. Lembaran negara ialah suatu lembaran kertas, tempat mengundangkan atau mengumumkan semua peraturan negara dan pemerintah agar sah berlaku. Lembaran negara diterbitkan oleh Sekretariat Negara yang disebut dengan tahun penerbitannya. Yang berikutnya, pengertian berita negara. Berita negara adalah suatu penerbitan resmi Sekretariat Negara yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan negara dan pemerintah. Surat yang dianggap perlu sekali seperti akta pendirian PT, firma, dan koperasi. Berikutnya, hukum dan nilai-nilai sosial budaya. Nilai-nilai merupakan suatu rangkaian dari konsepsi abstrak yang hidup dalam pikiran bagian terbesar atau golongan tertentu dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan yang buruk. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: yang pertama, faktor struktural dalam pelaksanaan terkait dengan lembaga hukum yang diciptakan oleh negara berdasarkan undang-undang seperti lembaga peradilan, kejaksaan, dan kepolisian. Yang kedua, faktor substantif merupakan faktor yang terkait dengan sistem hukum. Artinya norma hukum yang digunakan untuk mengatur tingkah laku manusia. Yang ketiga, faktor kultural. Faktor kultural merupakan nilai-nilai moral dan budaya atau sikap masyarakat yang dapat mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat. Histori dan terminologi kebijakan publik. A. Histori kebijakan publik. Sejarah tanpa ilmu pengetahuan politik tidak akan memberikan hasil apa-apa. Ilmu pengetahuan politik tanpa sejarah tidaklah mempunyai dasar berpijak. Sejarah perkembangan kebijakan publik dari masa ke masa. Yang pertama yaitu Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dihasilkan oleh kota Mesopotamia pada abad 21 sebelum Masehi. Yang kedua, abad pertengahan. Yang ketiga, masa revolusi industri. Yang keempat, masa abad ke-20. B. Terminologi dan pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik menunjukkan pengertian sifatnya tetap serta melekat pada seseorang yang tidak berubah kecuali karena adanya untuk perkembangan. James Slater dan Robert Shedworth. Kebijakan publik adalah sebuah proses atau sedangkan pola aktivitas atau keputusan pemerintah yang didesain untuk menyembuhkan masalah publik baik nyata maupun imajiner. C. Hukum sebagai kebijakan publik. Hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita, keadaan tertentu dengan tidak mengabaikan dunia nyata. Yang pertama, hukum merupakan suatu sarana untuk menjamin kepastian di dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, hukum merupakan sarana pemerintah untuk menerapkan sanksi. Yang ketiga, hukum sering dipakai oleh pemerintah sebagai sarana untuk melindungi melawan kritik. Yang keempat, hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk mendistribusikan sumber-sumber daya. Hukum merupakan serangkaian alat untuk merealisasi kebijaksanaan pemerintah.
D. Formulasi kebijakan publik. Salah satu proses yang pokok dalam administrasi negara adalah kegiatan perumusan dan perumusan kembali kebijaksanaan pemerintahan. Kebijaksanaan itulah menentukan alasan dan tujuan organisasi serta pengesahan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Kebijaksanaan itulah yang merupakan apanya administrasi. Perumusan kebijaksanaan pemerintah merupakan kegiatan perencanaan dengan meletakkan keputusan-keputusan hasil analisis masalah dalam rancangan kebijaksanaan pemerintahan. Yang pertama, analisis masalah. Analisis masalah ini diarahkan kepada pengambilan kebijaksanaan sehingga tidak hanya memberikan kesimpulan yang ilmiah, tetapi juga memberikan kesimpulan yang bersifat menganjurkan, kesimpulan yang memberi petunjuk-petunjuk untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, problem analisis ini dapat juga disebut analisis kebijaksanaan atau policy analisis. Teknik dalam merangkai perumusan masalah yaitu antara lain yang pertama analisis klasifikasi, yang kedua analisis hierarki, yang ketiga sinektis, yang keempat brainstorming, yang kelima analisis asumsi. Pendekatan adalah formulasi kebijakan publik. Pendekatan kekuasaan dalam perbuatan kebijakan publik yaitu sebuah proses yang sangat ditentukan oleh faktor kekuasaan, di mana sumber kekuasaan itu ada berbagai macam, seperti kelas sosial, birokrasi, pendidikan, profesionalisme, dan sebagainya. Rasionalisme dan perbuatan kebijakan publik yaitu rasionalitas ekonomis dan rasionalitas birokratis. Rasionalitas ekonomis berpijak pada pandangan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah makhluk ekonomis. Konsep pendekatan pilihan publik dalam perbuatan kebijakan publik adalah sebuah pendekatan yang berangkat dari pandangan kekuasaan dalam birokrasi seperti telah dibahas pada bagian bab ini. Pemrosesan personalitas, kognisi, dan informasi dalam formulasi kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik ini akan lebih banyak dilihat dari sudut pandang psikologis dan ilmu informasi. F. Para aktor yang berperan dalam formulasi kebijakan publik. Birokrasi merupakan alat pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pemerintahan dengan membuat keputusan. Keputusan yang berasal nasionalitas maksimal dan menjadikan efisiensi dapat berjalan secara otomatis serta merutinkan jalannya fungsi pembaharuan di dalam masyarakat. Para birokrat pada awalnya merupakan pegawai pemerintahan. Fungsi utama birokrat ini menurut pemikiran klasik adalah pengelola dan pelaksana pekerjaan, dan tidaklah memutuskan apa yang harus dikerjakan. G. Model-model kebijakan publik. Model-model kebijakan publik dapat dilihat dari segi output, yaitu antara lain yang pertama model rasional, yang kedua model inkremental, yang ketiga model gabungan, yang keempat model spekulasi. Model kebijakan dilihat dari segi proses. Yang pertama model proses itu sendiri, yang kedua model elit mass model atau elite model, yang ketiga model kelompok atau grup model, yang keempat model sistem, yang kelima model kelembagaan. Evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu unsur fungsionalitas dari kegiatan pengambilan kebijaksanaan, dapat menentukan keberhasilan dari suatu program atau kebijaksanaan pemerintah. Dampak kebijaksanaan publik dalam beberapa dimensi, antara lain yang pertama, dampak kebijaksanaan yang diharapkan atau tidak. Apabila sasaran kebijaksanaan adalah memerangi kemiskinan, maka sasaran yang ditunjukkan adalah kelompok masyarakat miskin. Yang kedua, dampak terhadap situasi atau kelompok. Sebagai contoh tentang berupa percobaan peledakan nuklir di atmosfer yang berdampak positif berupa penemuan persenjataan militer yang canggih, dan dapat berdampak negatif juga karena radiasi atau limbah nuklir bagi masyarakat. Yang ketiga,
Dampak kebijaksanaan pada kondisi sekarang atau yang akan datang, misalnya kebijakan pemerintah untuk memulihkan harga BBM. Yang keempat, dampak kebijaksanaan terhadap direct cost. Yang kelima, dampak kebijaksanaan terhadap indirect cost yang biasanya dialami oleh anggota masyarakat. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah atau kurang dimengerti, tolong dimaafkan. Terima kasih.